Penghormatan terhadap kebudayaan dan tradisi adalah ciri khas masyarakat Jawa. Dalam perjalanan ini, kita akan melusuri sebuah kesenian yang tak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya di Banyumas, yaitu kesenian ebek. Perkenalkan, nama saya Pak Karsun, umur saya 60 tahun. Saya berkecimpung di dunia ebek itu udah 25 tahun. Grupnya Turunggo Ngudi Rukun Pekunden Banyumas. Pengertian kesenian ebek yaitu nguri-nguri kebudayaan Jawa dari Banyumas, terutama ya dari Sunan Kalijaga, menjabarkan agama Islam, yaitu dari kesenian kuda kepang. Ebek adalah sebuah kesenian yang meresap dalam kebudayaan Jawa. Namun, apakah Anda tahu bahwa Sunan Kalijaga, seorang tokoh agama, menggunakan ebek sebagai alat untuk menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang sulit diakses langsung oleh agama? Sebelum pementasan dimulai, kelompok ebek meminta izin kepada leluhur setempat. Mereka melakukan latihan kekompakan, ritual tempat pementasan, dan memanggil para roh. Setiap grup ebek memiliki ciri khasnya tersendiri. Saya jadi penimbul itu kan udah 25 tahun. Saya itu jadi penimbul itu ya saya membersihkan badan saya 3 hari 3 malam. Kalau udah kayak gitu saya ke keramat. Saya ntar ritual lagi waktu lain, hari lain gitu, tiap hari Jumat Kliwon. Indang itu kalau misalnya di tempat-tempat keramat, kalau yang mau kepengen istilahnya buru itu kan cari indang itu di keramat. Ntar kalau udah nggak makan 1 hari 1 malam sampai 3 hari 3 malam. Kalau udah saya bawa ke keramat, udah dibawa ke keramat, saya mandiin di sumur 2 sampai 7 sumur. Kalau nggak di Kali Cawang. Kalau indang itu anak yang mau main kuda kepang, itu kan saya ini keramasin dulu, suruh ya ngurangin lah makan sampai 3 hari 3 malam. Ntar kalau udah kayak gitu saya bawa ke keramat, saya mandiin di sumur 2. Kalau orang yang mau main kuda kepang dapat indang itu. Memakan beling memang suatu yang unik. Namun, dengan berkembangnya zaman, banyak pemain ebek yang enggan melanjutkan tradisi ini. Bagaimana aturan dan trik di balik ritual ini? Trik makan benda yang berbahaya atau beling, ngunyahnya itu nggak bisa, nggak kecepatan, ya kita santai aja gitu. Misalnya kita makan ambisi, kan kita langsung pada melopor. Tapi kalau nggak ambisi, santai aja kan nggak masalah. Kalau di perut itu nggak masalah, itu udah hilang. Makan beling itu udah hilang, kalau nggak ada di perut, nggak ada. Atraksi pecut itu ketuanya yang ini. Kalau misalnya pecut sih sudah ada dasarnya, tapi kalau nggak pakai trik agak sakit, tapi kalau pakai trik ya enggak. Nama saya Satimin Amin, ataupun lebih dikenal panggilan itu Amin. Saya ini sebagai penari. Di saat saya mau kesurupan ataupun mendem, pertama-tama itu rasa gemetar dari ya seluruh badan terutama, terus habis itu kayak gelap gitulah, gelap bungkel kan gelap. Habis itu selanjutnya setengah sadar saya tahu saya ini lagi
posisi ngapain ini saya tahu, saya melihat. Kalau setelah kerasukan ataupun setelah sembuh dari mendem ya, itu kayak masih terasa pusing, terus masih gemetar, terus ada rasa mual. Kalau memakan sesajen itu kan berbeda-beda ya. Ada yang bekatul, ada yang kembang, ataupun benda-benda tajam seperti genting ataupun pecahan-pecahan beling, poklam itu. Sebenarnya sih rasanya itu kayak hambar, terus kayak kalau digigit itu kayak makan keripik singkong kayak gitulah kan, kriuk enak tapi nggak ada luka kayak gitu loh. Cuman mau menolak itu nggak bisa. Kalau seperti dulu atraksi di bagian terakhir atau pas adegan janturan itu ada atraksi-atraksi yang membahayakan, antaranya makan beling, terus makan padi, dan kalau sekarang sudah tidak ada lagi karena memang itu membahayakan untuk pelaku seni itu sendiri atau pemainnya. Nama saya Sarkum, saya pelaku seni dan saya bekerja di Dinpora Butar, Kabupaten Banyumas, bidang kebudayaan. Yang dimaksud dengan kesenian ebek itu di Banyumas termasuk kesenian rakyat yang sekarang lagi booming sekali. Anak-anak muda senang menggandrungi dengan kesenian tersebut. Di mana ebek berada, di situ penonton membludak. Dan ebek itu sendiri termasuk kesenian rakyat yang berkembang di daerah Banyumas dan sekitarnya dan mempunyai ciri gaya gerak sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Itu tergantung dari bagaimana cara menggarapnya. Kalau menurut saya, kesenian ebek ke depan akan lebih membooming atau masyarakat seandainya anak-anak muda sebagai generasi penerus itu peduli dengan kesenian rakyat atau kesenian tradisional yang bentuknya ebek dengan berbagai macam garap yang mereka miliki, sebab itu merupakan akar budaya bangsa. Kesenian ebek tetap eksis dan terkenal. Namun, dengan perubahan zaman, kita harus membuka diri terhadap inovasi, festival-festival, dan penyusuan musik menjadi salah satu kunci kesuksesan. Ebek tak hanya sebuah kesenian, tetapi juga kehidupan. Dalam kesederhanaannya, ia mengajarkan tentang kesatuan, kekompakan, dan rasa hormat terhadap warisan nenek moyang. Ebek, sebuah kisah panjang tentang kesenian, tradisi, dan perubahan. Melampaui waktu, ebek tetap menjadi penjaga budaya yang teguh.